Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang optimasi query pada PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini seperti yang kita tahu adalah database management system dengan kemampuan yang kuat untuk menangani data set yang sangat besar sekali seperti itu. Optimasi query ini menjadi hal yang sangat esensial ketika aplikasi membutuhkan waktu respon yang cepat, terutama dengan skala data yang sangat besar sekali. Nah, optimasi query ini berfokus pada perbaikan kinerja query untuk meminimalkan waktu eksekusi dan penggunaan sumber dayanya. Ini poin pentingnya untuk optimasi query. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa query di sini ada beberapa. Misalkan di sini saya contohkan yaitu jumlah data yang diolah. Ketika semakin banyak data yang diolah, maka performa query juga perlu kita uji apakah memang bisa memproses query tersebut dengan cepat atau tidak. Kemudian struktur query juga mempengaruhi berapa banyak Anda menggunakan join, menggunakan subquery, itu juga mempengaruhi performanya. Kemudian penggunaan indeks, ada tidaknya indeks, ini juga akan mempengaruhi performanya. Kemudian terkait konfigurasi dari Postgres itu sendiri, adanya caching, dan juga vakum dalam pemeliharaan tabelnya Anda lakukan atau tidak. Nah, in detail kita akan bahas di tiap slide-nya. Apa yang perlu kita lakukan untuk optimalisasi query? Yang pertama, kita harus menggunakan indeks yang tepat. Indeks ini dapat mempercepat pencarian data dengan mengorganisir data sehingga lebih cepat ditemukan. Nah, kita bisa buat indeks di kolom yang sering digunakan dalam where, join, atau order by. Seperti yang diingat, yang materi sebelumnya, tipe-tipe indeks, ada B3, ada kin, ada keys, seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan indeks untuk meningkatkan performa dari query tersebut agar dia bisa berjalan lebih cepat. Kemudian kita juga bisa menggunakan explain analyze. Explain ini menampilkan rancangan eksekusi query sehingga Anda bisa memahami bagaimana Postgres mengeksekusi query-nya, mana yang terlebih dahulu, bagiannya itu seperti apa. Kemudian kita lakukan analyze, menampilkan waktu eksekusi tiap query-nya. Nah, di sini ada contoh query-nya untuk explain analyze. Dia ingin menganalisis query select bintang from order, where statusnya complete. Dan nanti ini akan ada hasilnya, silahkan dicoba ya. Kemudian di sini ada optimasi penggunaan join. Jadi join ini bisa menyebabkan query lambat, terutama jika tabel yang digabungkan, dijoinkan itu sangat banyak. Jadi kita harus juga berhati-hati mana tabel-tabel yang perlu kita joinkan, mana yang tidak. Ini ada beberapa tips untuk optimasi join. Gunakan inner join jika memungkinkan untuk menghindari pencocokan data kosong. Kemudian buat indeks dalam kolom yang digunakan dalam operasi join. Kemudian pertimbangkan penggunaan with clause atau subquery untuk query yang lebih sederhana. Kemudian kita juga bisa melakukan pembatasan data yang diproses. Hanya ambil kolom yang diperlukan, jangan menggunakan select bintang, menggunakan limit untuk membatasi jumlah hasil yang diambil, terutama pada query yang tidak memerlukan semua data. Misalkan seperti ini. Ya, ada limitnya 10 row saja yang diambil seperti ini. Kemudian gunakan vakum untuk pemilihan database. Jadi vakum ini kan untuk membersihkan data yang tidak diperlukan dan memperbarui status untuk membantu Postgres melakukan query-nya. Lakukan vakum analyze secara rutin untuk memastikan database-nya tetap performanya optimal. Kemudian bisa juga menggunakan partitioning pada tabel besar. Jadi partitioning membagi tabel besar menjadi beberapa partisi lebih kecil berdasarkan kriteria seperti tanggal atau nilai tertentu. Jadi partisi ini mengurangi jumlah data yang harus diproses oleh query sehingga meningkatkan performanya. Seperti itu, ini contohnya. Nah, hindari fungsi pada kolom di where. Jadi menghindari sini where, jadi function upper seperti ini. Nah, ini kurang tepat. Ini akan mengurangi performa dari query, jadi baiknya langsung seperti ini. Kemudian manfaatkan caching dan materials view untuk mempercepat atau mengoptimalisasikan query. Jadi memiliki mekanisme caching internal untuk menyimpan caching ini untuk menyimpan hasil query ya. Jadi query yang sangat besar nanti bisa juga gunakan materials view untuk menyimpan hasil query yang sehingga bisa diakses lebih cepat. Contohnya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan subquery dengan with clause untuk membuat query lebih mudah dibaca, lebih cepat dieksekusi. Nah, kesimpulannya, query dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan indeks, pembatasan data, pengolahan tabel besar, dan pemeliharaan database secara berkala. Nah, kalian bisa menggunakan expand analyze
untuk memahami performa query dan melakukan optimasi berdasarkan hasil yang diberikan. Kemudian kalian juga harus melakukan pembenahan rutin dan penelusuran query yang efisien untuk meningkatkan performa dari Postgres tersebut. Oke. Nah, coba kalian lakukan optimasi query ini untuk bahan diskusinya ya. Coba lakukan optimasi query dari tabel-tabel yang Anda miliki, kemudian coba jelaskan nanti apa sih hasilnya. Ini nanti kita diskusikan bersama ya. Referensi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini tentang optimalisasi query. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita diskusi langsung di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.